Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, program Daurah Ziyadah terhitung dari tanggal 7 November 2021 sampai 7 Februari 2022 kini telah berakhir. Oleh karena itu, para santri sudah saatnya menempuh daurah tahap selanjutnya, yaitu daurah mutkin, yang insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari 2022 sampai 31 Mei 2022. Kami berharap para santri dalam melaksanakan program daurah mutkin, mereka mampu melaksanakannya dengan ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal, serta diiringi syukur dan sabar dalam setiap pengulangan memaksimalkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Kami pun berharap Umi dan Abi sekalian yang ada di rumah mendoakan putra putrinya agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus dalam proses melancarkan hafalannya, sehingga hasilnya pun dapat dirasakan dengan maksimal. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh Umi dan Abi selaku orang tua santri maupun santri semuanya terkait program daurah mutkin. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Waktu pelaksanaan daurah mutkin insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari sampai 31 Mei 2022. Kemudian peserta daurah mutkin serta target pencapaiannya saya bacakan, dimulai dari kelas Ubay bin Ka'ab, kelas Abdullah bin Mas'ud, dan kelas Mu'ad bin Jabal. Kelas Ubay bin Ka'ab, Muzaki Eka Aulia, pencapaian saat ziyadah 30 juz. Target pencapaian mutkin minimal 17 juz. Aska Ramadan, pencapaian ziyadah 7 juz. Target yang dimutkinkan 7 juz. Nalendra Razga Imam Al-Fajri, pencapaian ziyadah 8 juz. Target mutkin 8 juz. Azka Khalil Mubarak,
pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Muhammad Al-Mu'tasim Billah, pencapaian ziyadah 4 juz. Target mungkin 4 juz. M. Abdan Syakur, pencapaian ziyadah 5 juz. Target mungkin 5 juz. Zira Carolina Ashifa, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Alia Rahma, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Regina Azaria Ghazali, pencapaian ziyadah 5 juz setengah. Target mungkin 5 juz setengah. Rizka Amelia, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Wafiqoh Billah, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Halwah Abidah Billah, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Kemudian kelas Abdullah bin Mas'ud. Imadin Yasin Sutrisno, pencapaian ziyadah 15 juz. Target mungkin 15 juz. Alwan Zuhdi Syakwili, pencapaian ziyadah 15 juz. Target mungkin 15 juz. Hafiz Ahmad Dinejad, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Omar Hasan, pencapaian ziyadah 5 juz setengah. Target mungkin 5 juz setengah. Yuda Sigitia Pratama, pencapaian ziyadah 4 juz. Target mungkin 4 juz. Faiz Akimuddin, pencapaian ziyadah 13 juz setengah. Target mungkin 13 juz setengah. Atta Naufal Wibowo, pencapaian ziyadah 6 juz. Target mungkin 6 juz. Farhan Hamizan Nasrullah, pencapaian ziyadah 2 juz. Target mungkin 2 juz. Rifa Durratun Nasihah, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Ayu Aprilia Saragi, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin 30 juz. Salma Azizah Nur Imani, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Asila Afnan Salihah, pencapaian ziyadah 15 juz. Target mungkin 15 juz. Keisha El Shirazi, pencapaian ziyadah 30 juz. Target mungkin minimal 17 juz. Khalilah Rohadatul Aisi, pencapaian ziyadah 8 juz. Target mungkin 8 juz. Khairani Rashid, pencapaian ziyadah belum ada keterangan. Target mungkin minimal 17 juz. Nazwa Khairani, pencapaian ziyadah 3 juz. Target mungkin 3 juz. Putih Sabai Najma Sakib, pencapaian ziyadah 5 juz. Target mungkin 5 juz. Kemudian kelas Mu'ad bin Jabal. Muhammad Arif Firdaus, pencapaian ziyadah 5 juz. Target mungkin 5 juz. Waqos Wahbatul Wakil Ria Saptarika, pencapaian ziyadah 7 juz. Target mungkin 7 juz. Muhammad Abdul Aziz, pencapaian ziyadah 3 juz. Target mungkin 3 juz. Muhammad Raskal Fatih, pencapaian ziyadah 5 juz. Target mungkin 5 juz.
Muhammad Al-Fatih Subhi Hashim. Pencapaian ziyadah 2 juz setengah. Target mungkin 2 juz setengah. Muhammad Ali Akhtar Thoriq. Pencapaian ziyadah 2 juz setengah. Target mungkin 2 juz setengah. Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Pencapaian ziyadah 1 juz. Target mungkin 1 juz. Pasha Khalil Muntazar. Pencapaian ziyadah 1 juz. Target mungkin 1 juz. Alfat Nadib Wibowo. Pencapaian ziyadah 1 juz. Target mungkin 1 juz. Rausyan Zikri Al-Khairi. Pencapaian ziyadah 1 juz. Target mungkin 1 juz. Ahmad Zulfadli Nafi. Pencapaian ziyadah 16 surat terakhir di juz 30. Target mungkin 16 surat terakhir di juz 30. Andi Nurzara Putri Madapua. Pencapaian ziyadah 5 juz. Target mungkin 5 juz. Marsha Nafisa Mirda. Pencapaian ziyadah 1 juz. Target mungkin 1 juz. Kalisya Firza Adifa. Belum ada keterangan. Poin selanjutnya, aktivitas daurah mungkin secara keseluruhan untuk jam aktivitas atau jam pelajaran itu tidak berubah. Hanya isi dari aktivitas tersebut ada beberapa yang diubah, seperti 1. Setiap selesai sholat fardu, jika saat daurah ziyadah, aktivitas santri yaitu setoran hafalan kepada mudabir atau pembina, maka saat program daurah mungkin, tugas mereka setelah sholat fardu yaitu hanya mengulang-ulang hafalan, kemudian diawasi oleh para mudabir jika ada di antara mereka yang tidak mengulang atau melancarkan hafalan. Perlu diketahui, saat daurah mungkin, tugas mudabir sudah tidak menerima setoran, sudah tidak membimbing mereka atau menyampaikan materi liko, baik liko Al-Quran maupun liko iman. Tapi tugas mudabir saat daurah mungkin berlangsung hanya mengingatkan anggotanya jika ada anggota di antara mereka yang banyak main, misalkan, atau yang tidak serius, atau yang kebanyakan melamun bahkan tertidur. Intinya tugas mudabir hanya mengingatkan. Kemudian pada hari Selasa dan hari Jumat, kalau sebelumnya programnya itu menyimak film Omar bin Khattab, maka saat daurah mungkin berlangsung, hari Selasa diganti dengan pembiasaan pembacaan matan Tuhfatul Atfal. Kemudian jika pelajaran tasrifan selesai, ditambah dengan tasrifan. Di hari Jumat diganti dengan pembiasaan membacakan hadis arba'in dari 1 sampai hadis ke-42. Kemudian jam 9 sampai jam 10 pagi, jam 11 sampai zuhur, dan jam setengah 6 sore sampai maghrib, itu jadwalnya tasmi ke pembina secara langsung. Poin selanjutnya terkait teknis
pelaksanaan daurah mutkin. Santri wajib mengisi tabel target masing-masing yang sudah disediakan oleh pembina. Kemudian dalam sehari santri hanya diberi kesempatan 1 kali tasmi. Sehingga sisa waktunya bisa digunakan untuk melancarkan atau mengulang-ulang hafalannya secara mandiri dengan maksimal. Jumlah santri, baik putra maupun putri, masing-masing dibagi 2 kelompok, yang kemudian hasil dari pembagian itu ditempatkan di 3 waktu yang berbeda dalam sehari untuk tasmi di hadapan pembina. Maksudnya, misal santri putra jumlahnya 25, dibagi 2, ada yang 13, ada yang 12. 13 orang saya yang megang. Kemudian 12 sisanya Ustaz Nizar yang megang. 13 santri dibagi kepada 3 waktu yang tadi saya sebutkan. Misal 4 orang santri kebagian tasmi pada jam 9 sampai jam 10 pagi. 4 orang kemudian kebagian jam 11 sampai zuhur, dan sisanya kebagian tasmi di jam setengah 6 sore sampai dengan maghrib. Poin selanjutnya, pada waktu melancarkan atau mengulang-ulang hafalan, semua santri diwajibkan mengulang-ulang hafalannya secara mandiri di tempat yang sudah ditetapkan. Adapun tugas mudabir sudah bukan menerima setoran, melainkan hanya mengingatkan anggota. Jika ada anggotanya yang bermain, tertidur, bahkan melamun. Pada waktu tasmi di hadapan pembina, hanya santri yang sesuai jadwalnya yang dipanggil untuk tasmi ke pembina. Adapun santri yang tidak kebagian tasmi di jam itu, mereka hanya mengulang-ulang hafalan di posisinya masing-masing. Yang ditasmikan ke pembina paling minimal saat berhadapan dengan pembina itu 1 halaman. Untuk materi seperti misal tasrifan, kemudian kitab al-ajurumiyah, kemudian akhlaqul banin, dan lain sebagainya, itu berjalan normal seperti biasanya di jam yang sudah ditetapkan. Bagi yang sudah selesai mempelajari materi liko, baik liko iman maupun liko Al-Quran, tapi belum ujian, maka dipersilakan kepada santri tinggal mengerjakan ujian. Silakan ujian materi liko, ya. Adapun bagi yang sudah, ya, tinggal fokus untuk melancarkan, memungkinkan, mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya. Bagi yang belum selesai materi liko, ya, maka materi insya Allah akan tetap disampaikan, ya, di jam materi pembina. Jika pembina pada jam tasmi berhalangan, misalkan jam 9 sampai jam 10 waktunya tasmi ke pembina, ternyata biidznillah qadarullah, ya, pembina ada halangan, misalkan ada rapat kah, atau misalkan ada bepergian kah, maka kewajiban santri adalah mengulang-ulang hafalan, ya, secara mandiri untuk ditasmikan di hari berikutnya. Jika waktu tasmi dirasa kurang, bisa dikomunikasikan antara santri dengan pembina. Misalkan, ya,
kita ketahui bahwa waktu sholat ya setiap harinya ada kemajuan kah atau ada mundur ya. Seperti zuhur, saat ini zuhur jam 12 lebih, tapi belum tentu bulan Maret masih jam 12 lebih, boleh jadi kurang. Bahkan bulan April atau bulan Mei boleh jadi berkurang, bahkan boleh jadi bertambah waktu zuhur, termasuk waktu maghrib ya. Sehingga jika waktu sholat maghribnya maju atau waktu sholat zuhurnya maju, boleh jadi tidak semua santri kebagian tasmi di jam itu. Maka boleh dikomunikasikan antara santri dengan pembina di kesempatan yang lain atau di jam-jam yang lain. Seperti misalkan boleh nanti dikomunikasikan setelah maghrib kah, atau setelah jam 9 malam kah, lain sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, normalnya hafalan mutkin santri kian bertambah. Boleh jadi di waktu-waktu tertentu jadwal tasmi santri sudah bukan 1 hari sekali ya, melainkan boleh jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seterusnya ya. Boleh jadi ke depannya di bulan Maret kah, bulan April kah, bulan Mei kah, boleh jadi 1 jam itu hanya untuk 1 santri ya, saat tasmi ke pembina. Karena mungkin hafalannya bertambah ya, bukan 1 halaman lagi, mungkin setengah juz, mungkin 1 juz, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk jadwal, untuk pembagian kelompok, untuk pembagian jam itu sewaktu-waktu bisa berubah ya, disesuaikan dengan kondisi. Poin selanjutnya mengenai ketentuan daurah mutkin. Santri wajib mengikuti daurah mutkin beserta wajib mengikuti seluruh aturan yang terkait dengan daurah, seperti jadwal, seperti jam tasmi, dan lain sebagainya. Yang kedua, santri wajib serius dan maksimal dalam mengikuti daurah, kemudian berusaha mencapai target masing-masing, berusaha ya. Kemudian sabar dan syukur dalam menjalani daurah. Kemudian poin selanjutnya pembagian kelompok daurah mutkin. Kelompok Ustadz Nizar, Alwan Zuhdi Syakwili, Imadin Yasin Sutrisno, Azka Khalil Mubarak, Omar Hasan, Faiz Akimuddin, Muhammad Al-Mu'tasim Billah, M. Abdan Syakur, Nalendra Razga Imam Al-Fajri, Farhan Hamizan Nasrullah, Muhammad Ali Akhtar Tariq, Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, Rausyan Zikri Al-Khairi. Ya, sudah 12 orang ya. Kelompok saya, Muzaki Eka Aulia, Muhammad Arif Firdaus, Hafiz Ahmad Dinejad, Yuda Sigitia Pratama, Waqos Wahbatul Wakil Ria Saptarika, Muhammad Abdul Aziz, Azka Ramadan, Atta Naufal Wibowo, Muhammad Raskal Fatih, Muhammad Al-Fatih Subhi Hashim, Fasha Khalil Muntaza, Alfat Nadif Wibowo, dan Ahmad Zulfadli Nafi. Kelompok Ustazah Merlin, Zira Carolina Ashifa, Rizka Amelia, Keisha El Shirozi, Salma Azizah Nur Imani, Khairani Rashid, Andi Nurzara Putri Madapua, Nazwa Khairani, Putih Sabai Najma Sakib, Kalisya Firza Adifa. Kelompok Uma, Regina Azaria Ghazali, Alia Rahma, Rifa Durratun Nasiha, Ayu Aprilia Saragi, Asila Afnan Soliha, Wafiqoh Billah, Halwah Abidah Billah, Khalilah Rohadatul Aisi Wijaya, dan Marsha Nafisa Mirda.
Kemudian pembagian waktu tasmi. Kelompok Ustadz Nizar yang tasmi jam 9 sampai jam 10 pagi, Alwan Zuhdi Syakwili, Imadin Yasin Sutrisno, Azka Khalil Mubarak, dan Omar Hasan. Jam 11 sampai zuhur, Faiz Akimuddin, Muhammad Al-Mu'tasim Billah, M. Abdan Syakur, dan Nalendra Razga Imam Al-Fajri. Jam 17.30 sampai maghrib, Farhan Hamizah Nasrullah, Muhammad Ali Akhtar Tariq, Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, dan Rausyan Zikri Al-Khairi. Kelompok saya jam 9 sampai jam 10 pagi, Muzaki Eka Aulia, Muhammad Arif Firdaus, Hafiz Ahmad Dinejad, Yuda Sigitia Pratama. Jam 11 sampai zuhur, Waqos Wahbatul Wakil Ria Saptarika, Muhammad Abdul Aziz, Azka Ramadan, Atta Naufal Wibowo. Jam 17.30 sampai maghrib, Muhammad Raska Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih Subhi Hashim, Fasha Khalil Muntazar, Alfat Nadib Wibowo, dan Ahmad Zulfadli Nafi. Kelompok Ustazah Merlin jam 9 sampai jam 10, Zira Carolina Ashifa, Rizka Amelia, Keisha El Shirazi. Jam 11 sampai zuhur, Salma Azizah Nur Imani, Khairani Rashid, Andi Nurzara Putri Madapua. Jam 17.30 sampai maghrib, Nazwa Khairani, Putih Sabai Najma Sakib, dan Kalisya Firza Adifa. Kelompok Umma jam 9 sampai jam 10, Regina Azaria Ghazali, Alia Rahma, dan Rifa Durratun Nasihah. Jam 11 sampai zuhur, Ayu Aprilia Saragi, Asila Afnan Salihah, dan Wafiqoh Billah. Jam 17.30 sampai maghrib, Halwah Abidah Billah, Khalilah Orhadatul Aisi Wijaya, dan Marsha Nafisa Mirda. Itu yang penting kami sampaikan ya kepada Umi dan Abi serta semua santri agar dipahami ya, dicermati dengan baik, kemudian apa-apa yang menjadi aturan dilaksanakan dengan maksimal. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Intinya terkait daurah mutkin, kami bermohon kepada semua santri, kepada Umi dan Abi sekalian, kewajiban kami sebagai pembina pun kewajiban santri termasuk orang tua santri, Umi dan Abi, hanya berikhtiar berdoa dengan maksimal. Adapun hasil semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan lupa untuk bersyukur atas setiap pencapaian yang diraih. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam ucapan, dalam penyampaian. Kami ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.